Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot tidur. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan pandang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang sesungguhnya ia pendam darimu. Yang sesungguhnya ia pendam darimu. Oke, kita akan lihat ada energi apa pada pembacaan kita hari ini. Apa sih yang sebenarnya dia pendam dari kamu? Oke, kita lihat dulu teman-teman, ada energi apa dalam relationship kalian, ya. Ada energi dua koneksi jiwa yang kuat, ya. Di sini ada energi dari koneksi jiwa, soulmate, ya teman-teman. Dimana ada rasa dan koneksi jiwa kalian yang saling terhubung. Dan ini sangat mungkin sekali kalian berada dalam satu situasi hubungan yang sangat kuat, ya teman-teman. Oke. Nah, hubungan ini sedang berada di poin dimana sedang dipertimbangkan atau sedang memikirkan perencanaan untuk masa depan mau seperti apa, ya. Mungkin saja situasi saat ini seperti hari yang berangin, ya. Jadi mungkin banget ada situasi yang mungkin ada challenging, ada situasi yang bermasalah di sini, ya teman-teman. Oke, tapi di sini ada suatu situasi keputusan tentang perencanaan masa depan mau seperti apa yang sedang terjadi sama hubungan ini. Ya, di sini sedang ada periode di mana saling berpikir tentang koneksi yang dirasakan, saling berusaha untuk mengerti apa yang sebenarnya hati diri sendiri mau dan apa yang pasangannya mau. Jadi kayak dia berusaha mengerti hatinya dia itu maunya seperti apa dan kamu maunya seperti apa. Dan di sini ada energi di mana berusaha untuk adanya sebuah keseimbangan, ya. Jadi artinya ada hal yang mungkin selama ini memang sedang dia pendam, yang belum dia ungkap, ya. Itu karena mungkin untuk situasi lebih berharmoni atau memang dia belum siap dan sebagainya, ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Perasaan pada saat ini ada kompetisi, ada konflik di antara kalian. Ya, dimana sangat mungkin banget ada situasi mungkin kalian sedang ada pergesekan, teman-teman, ada konflik di antara hubungan kalian, itu yang sedang dia rasain, gitu loh, ya. Dan dia mencoba di sini ada sisi dia itu pingin bisa untuk menyelesaikan dan mengklirkan situasi keadaan, gitu loh, ya. Hanya di sini memang ada yang masih belum dia ungkapkan karena ini menyangkut tentang masa depan, perencanaan. Ya, tadi Sora udah bilang ada pertimbangan-pertimbangan teman-teman di sini. Oke. Apa sih yang sebenarnya mungkin menjadi isu kalian di sini, ya? Kalau Sora lihat di sini ada situasi balik lagi. Dari tadi angka 2 keluar sampai 3 kali. Artinya di sini ada dualitas. Ada situasi di mana keputusan itu seperti sulit untuk diambil. Ada dua pertimbangan teman-teman di sini. Ada dua pertimbangan, ada dua keputusan yang sedang mau diambil, ya. Entah itu maju atau mundur, entah itu memilih kamu sama yang lain, entah memilih keputusan mau sudahan atau lanjut. Itu adalah sebuah keputusan yang mau diambil, ya. Oke. Dimana ini adalah sebuah periode transisi, ya. Harus jadi sesuatu yang lebih baik. Jadi keputusannya itu memang lagi ditimbang, ya. Antara memang mau lanjutin hubungan atau justru mau sudahin hubungannya, gitu loh. Transisinya harus ada di sini. Kita lihat dulu apa yang menjadi ciri-ciri dia, ya teman-teman, di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang cukup daya tahannya kuat, ya. Dan di sini juga dia banyak merenung dan melihat apa saja yang sudah terjadi sama hidupnya dia, ya. Jadi sedang evaluasi nilai hidup dan sebagainya, ya. Orangnya juga adalah seseorang yang punya emosi yang sangat kuat, ya. Jadi ini mungkin banget orang yang langsung sayang atau tertarik sama kamu atau menaruh perhatian sama kamu dari semenjak kalian awal kenal, ya. Intuisi dia langsung kuat ke kamu, teman-teman. Oke. Dan di sini ada situasi di mana koneksi kalian sangat kuat. Orangnya perasa, mungkin dia suka mendengarkan omongan kamu, gitu loh, ya, menjadi pendengar yang baik. Mungkin selama ini juga dia berusaha kasih masukan sama kamu, ya. Ada beberapa yang umurnya memang sudah lebih tua, ya, secara umur, gitu loh, ya, atau secara pemikiran. Orang ini itu berusaha untuk berimbang, ya. Artinya apa yang kamu berikan sama dia juga coba dia berikan kembali sama kamu, ya. Orangnya juga berusaha untuk murah hati, orangnya berusaha untuk generous, dan dia juga merasakan kebaikan hati kamu selama ini seperti apa sama dia. Mungkin kamu udah sering bantu dia,
tolong dia juga gitu loh. Dan di sini dia tuh orang yang berusaha realistis untuk melihat kalian tuh bisa imbang atau enggak. Oke. Dan di satu sisi dia juga adalah seseorang yang penuh dengan misteri. Ya, makanya masih ada yang dia sembunyiin, masih ada yang dia nggak terbuka untuk bicara dan sebagainya, masih dia pendam dari kamu. Ya, karena dia bisa saja merasa kalau kayak intuisi dia itu masih belum mengungkapkan, masih ada yang dia pikirin teman-teman. Ya, apa yang sesungguhnya dia pendam dari kamu, yang sesungguhnya dia pendam dari kamu. Di sini teman-teman, sebenarnya yang masih dia pendam, dia cuma belum bilang sama kamu kalau dia itu bisa merasakan dan menyadari koneksi di antara kalian itu bukan koneksi biasa. Ya, bukan koneksi biasa. Ya, apapun yang terjadi itu dia sebenarnya menyadari kalau kalian itu punya satu koneksi yang tidak biasa. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin merasa kayak, oh dia nggak mungkin sadar Kak Sora, kita punya koneksi, dia sadar gitu loh. Hanya dia belum ungkapin sama kamu. Oke. Dan di sini kayak dia itu masih hilang arah teman-teman. Ya, kenapa? Karena di sini masih ada tanggung jawab yang harus dia jalani. Oke, di sini masih ada situasi finansial, mungkin juga porsinya dia menjadi seorang anak dalam keluarga, dan apa jadi tanggung jawabnya dia teman-teman. Jadi di sini dia tuh masih hilang arah karena dia masih punya tanggung jawab, ya. Dan dia itu sebenarnya, menyadari yang masih dia pendam adalah sesungguhnya dia masih memendam kenyataan bahwa dia tahu, dia memahami kalau sebenarnya semua argumen ini, semua sering keributan di antara kalian itu adalah karena ada situasi dan keadaan yang seperti ini. Jadi ada situasi dan keadaan yang juga mungkin masih dia pendam, tidak dia jelaskan secara terperinci kepada kamu gitu loh. Dan dia masih memendam kalau dia masih merasa perjalanan yang terjadi sekarang, perjalanan hidupnya dia itu masih proses teman-teman. Artinya juga mungkin dia masih memendam kalau sebenarnya dia mungkin masih belum siap dan masih menyadari bahwa situasi yang seperti sekarang itu ada bagian dari dalam dirinya dia gitu loh. Dan di sini dia belum terbuka sama kamu, masih dia pendam kalau sebenarnya tuh di sini ada energi kepasrahan teman-teman. Artinya orang ini tuh ada energi yang bukan pesimis sih, tapi lebih kepada yang aku tuh pinginnya ngejalanin ini apa adanya gitu loh ya. Aku membiarkan semesta itu untuk mengatur kehidupan aku. Jadi mungkin dari beberapa kalian yang kayak, dia usaha nggak sih Kak Sora sebenarnya gitu loh ya. Dia usaha gitu, tapi di sini ada satu energi di mana dia merasa aku harus pasrah sama situasi dan keadaan aku, ya. Dan di sini sebenarnya masih memendam kalau ternyata dia merasa dia itu cocok sama kamu. Artinya dia masih belum terbuka sepenuhnya kalau dia merasa sebenarnya kalian itu harusnya kompatibel, bisa sama-sama. Dan dia masih memendam kalau sekarang belum waktu yang tepat. Dia masih memendam untuk bicara sama kamu kalau apa yang dia rasain sekarang sebenarnya masih belum waktu yang tepat gitu loh, ya. Dia masih memendam itu. Kenapa? Karena dia merasa untuk mengungkapkan semua perasaannya dia, keadaannya dia, situasinya dia, ini sekarang bukan waktu yang tepat, ya. Dengan segala keadaannya dia. Makanya kalian juga banyak keributan tuh dia sadarin gitu loh. Yang masih dia pendam juga adalah bahwa sebenarnya dia nggak ngungkapin, mungkin nggak bicara sama kamu secara belak-belakan, jujur. Kalau sebenarnya dia itu punya perasaan memiliki kamu, ingin memproteksi kamu, nggak mau kehilangan kamu, ya. Dan yang masih dia pendam adalah dia belum ketemu, ya, solusi untuk dari segala masalahnya dia. Jadi di sini kenapa dia tuh jadinya kayak ada energi pasrah? Karena di sini ada energi yang dia masih merasa mentok teman-teman. Dia masih merasa bahwa jawabannya ya cuma bisa pasrah, ngikutin waktu, ngikutin proses. Aku cuma bisa melakukan apa yang terbaik gitu loh. Dan sebenarnya yang dia rasain gitu loh ya, dia itu kayak masih ada perasaan kayak mungkin nggak ya, aku masih harus ada yang aku pendam dulu, masih ada yang harus aku ambil waktu dulu antara situasi kita, soal situasi saat ini gitu loh. Dan dia ada situasi di mana dia jadi berpikir gitu loh, apakah mungkin memang kita sebaiknya break dulu?
Atau di sini justru ada satu situasi yang dia merasa dalam tanda kutip takut, khawatir ya teman-teman, takut dan khawatir ya. Apakah memang kalau kita sudahan itu yang terbaik? Itu ada pikiran dia gitu ya. Apakah yang kita udahi itu memang adalah keputusan yang terbaik ya? Lalu apakah di sini kalau Sora lihat juga ada yang takut sebenarnya ditinggalin? Ya, makanya dia masih memendam kayak aku masih belum punya solusi buat masalah kita gitu loh. Jadi dan dia tuh takut kehilangan kamu. Yang dia rasakan, aku sebenarnya punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, meskipun tidak dia tunjukkan atau tidak dia katakan, hasrat dia sama kamu sangat kuat. Dia masih memendam perasaan bersalah dia tentang apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia katakan sama kamu. Artinya orang ini sebenarnya masih menyimpan perasaan bersalah. Ya, mungkin untuk kalian yang merasa bertanya-tanya, dia merasa bersalah nggak sih Kak Sora sama apa yang terjadi? Dia merasa bersalah, ya. Dan dia sebenarnya nggak memendam kalau sebenarnya dari awal mungkin aja dia itu sebenarnya nggak berniat serius sama kamu, gitu loh ya. Tapi ternyata sepanjang proses ini, ternyata kok aku punya perasaan yang lebih dalam daripada itu ya. Dan sebenarnya dia masih memendam kalau dia takut nyakitin kamu atas apa yang sudah terjadi, gitu loh ya. Dan itu jadi ketakutan dia, ketidaksiapan dia, perilaku dia, perkataan dia itu mungkin banget menyakiti kamu. Itu yang dia pendam sebenarnya. Oke. Dan di sini teman-teman, sebenarnya dia itu butuh waktu untuk dia memastikan dan meyakinkan diri, hati, keadaan dia, buat dia tuh yakin untuk bulat untuk meneruskan hubungan ini, gitu loh. Jadi orang ini teman-teman memang masih butuh waktu untuk memastikan soal semuanya. Makanya tadi kan Sora bilang ada dualitas di sini. Ada proses lagi berpikir-pikir, menimbang-nimbang teman-teman, gitu loh. Karena di satu sisi dia menyadari kalau mungkin kamu itu lebih baik kalau tanpa ada dia. Ya mungkin dia merasa dia belum cukup baik dalam menjadi seseorang untuk kamu. Berperan ya menjadi seseorang untuk kamu. Hanya dia juga nggak kuat kalau kamu harus dia masih memendam kalau dia itu nggak kuat kalau kamu tuh masih harus jauh dari dia. Jadi di sini ada kangen juga, tapi menyadari juga keadaan masih seperti ini. Aku berharap di kedepannya masih mungkin banget ya teman-teman, kita sama-sama gitu loh, itu yang diharapin sama dia. Jadi ini jelas ya teman-teman, nyambung dari atas ke bawah, bahwa orang ini butuh waktu yang tepat. Yang ada sekarang adalah seperti break buat dia gitu loh. Kenapa? Dia butuh waktu untuk sendiri, butuh untuk nyelesainnya. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kenapa Kak nggak sama-sama. Ada cara pertimbangan dia. Ya, kalau Sora lihat di sini, dia tidak mau menyakiti kamu lebih jauh lagi. Dia nggak mau mempush kamu lebih jauh lagi. Makanya dia berasa kayak mungkin aku harus let go dulu gitu loh ya. Artinya apa? Kita memang harus membiarkan semesta yang buka jalan buat kita gitu. Ya. Memang kadang-kadang nggak bisa seperti apa yang kamu mau teman-teman. Di sini harus ada kompromi. Artinya dia merasa bahwa mungkin sekarang memang bukan saat yang tepat. Daripada kita ribut, komprominya ya sudah. Aku dulu dengan jalanku, kamu dulu dengan jalanmu. Supaya bisa lebih tenang dulu. Bisa saling sama-sama fokus untuk berpikir dan menyelesaikan bagian masing-masing teman-teman. Ya. Khususnya di sini untuk kalian yang hubungannya menikah atau ke arah pernikahan, ini sangat mungkin banget bagian kompromi dan break seperti ini memang harus berlangsung dulu gitu loh. Ya. Yang sebenarnya dia inginkan. Dia pingin settle dulu. Ya, dia pingin settle, pingin situasinya cukup lebih aman dulu gitu loh ya. Sebelum dia yakin untuk bisa memproviding untuk kamu. Ya. Orang ini tujuan utamanya tuh sukses, berhasil, kuat gitu loh ya dalam berbagai aspek. Makanya dia memilih bahwa kalau memang ini perpisahan hanya untuk sementara, ya mungkin ini lebih baik gitu loh. Dan di satu sisi dia meyakini, dia mempasrahkan kalau memang ada jalan kita sama-sama, semesta juga pasti akan bikin kita sama-sama kok. Tadi kan udah ada Sora bilang, ada divine timing, ada yang namanya surrender. Oke? Karena dia nggak mau sampai menjadi terobsesi sama kamu,
ya, secara berlebihan, nggak bisa kontrol perasaan dia, nggak nyadarin situasi dan keadaan kenyataan seperti apa. Obsesi itu malah jadi makin nggak sehat, memaksakan sesuatu yang sudah nggak bagus harus dipaksain, sehingga dia berusaha menekan perasaannya dia, seolah-olah tuh dia nggak sayang kamu, seolah dia denial sama perasaan dia, mungkin menghindar dari kamu teman-teman, karena dia tahu gitu loh, dia harus menyembunyikan perasaan dia sekarang gitu loh, karena memang belum saat yang siap, dan dia tidak bisa menjelaskan banyak gitu loh, karena mungkin menjelaskan ini kamu butuh mau dengerin, dan sangat mudah salah paham gitu loh ya. Jadi kayak dia berharap kamu bisa memahami dengan butuh waktu, karena ini ada hal-hal yang susah untuk dia jelasin dengan kata-kata, dan hal itu mungkin saja sulit untuk diterima. Itu ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya apa yang sama ini dia pendam. Kalau kamu bertanya-tanya, apa yang sama ini dia simpan, dia pikirin gitu. Ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, sih roda karma masih mungkin akan mengoneksikan kalian, apapun itu hasil akhirnya ya. Tapi kalau Sora lihat ini belum berakhir kok, gitu loh. Ini hanya masalah waktu, hanya masalah roda karma sedang berputar, karena di sini ada jalan takdir kalian mungkin bersatu kembali, ada jembatan yang mungkin menghubungkan kembali, walaupun mungkin belum sekarang. Jadi mungkin ada hal yang harus dia kerjakan, ada hal yang harus dia selesaikan, begitu juga kamu. Ini proses masing-masing personal kalian, yang tujuan dan maksudnya terjadi seperti ini hanya kalian yang tahu. Ya, jangan sampai kamu malah hilang arah teman-teman. Jadi fokus dulu sama diri kamu, berserah juga, kasih waktu juga sama dia teman-teman, dan kasih waktu untuk diri kamu sendiri menyadari koneksi kalian. Ya, jadi apa ya, ambillah proses ini untuk lebih tenang dulu, lebih santai dulu gitu. Jadi jangan terlalu neken diri kamu dan diri dia, kasih waktu untuk napas ya. Karena nanti pada waktunya ini akan ada jalan yang kembali terkoneksi, dan Sora tidak akan bilang kapan ya, karena dia butuh waktu untuk benar-benar mensetelkan keadaan dia yang masih terus gloomy teman-teman. Karena dia sekarang dengan periode tertekan, stres gitu loh, dan dia akan semakin merasa tertekan dan stres, dan makin berasa putus asa kalau dia punya tanggungan lain yang nggak bisa dia bikin happy gitu loh ya. Jadi memang kamu mungkin harus berkompromi, memberikan dia waktu. Dia punya perasaan sama kamu, tapi kamu harus menyadari kadang ada perpisahan atau jeda dulu untuk bisa sama-sama nantinya kembali gitu ya. Sebelum lebih jauh, Sora pengen promosi sebentar aja. Jangan lupa yang kepingin beli gelang kupu-kupu, kalung kupu-kupu ya teman-teman, atau cincin kupu-kupu dengan fungsi masing-masing dari batu kristal asli, silakan dipesan, berhubung masih ada, karena ini cantik banget ya, untuk menghealing kamu supaya auranya lebih positif juga ya. Semua bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot, juga sudah ada penjelasan di video untuk fungsinya masing-masing seperti apa ya, bukan pelet, susuk dan sebagainya. Kita coba lihat dulu untuk zodiak yang keluar ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari zodiak itu sendiri. Oke. Leo, Taurus, Aries, Libra, Gemini, Capricorn, Cancer. Oke, Sora mau hari ini ambil satu lagi. Yang mana ya? Oke, Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat ke alfabet yang mungkin terungkap. Oke, alfabetnya ada M, D, Z, E, O, Y, S, H, T, R, M, C, W, G, K, I, dan F. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan dan sebagainya. 1, 2, 3 pause. Dan jangan lupa yang kepengen personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, dan juga teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan dan sebagainya juga bisa. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.